dan nanti setelah kalian untuk mempersiapkan diri, pikiran, perasaannya, jangan tidur, jangan main-main, artinya semangat untuk mengikuti proses belajar ini. Nanti setelah kalian selesai untuk mengetahui materi tentang taharah, nanti kalian akan melihat media pembelajaran, yaitu video yang berupa penyajian tentang taharah itu. Setelah itu kalian akan mengamati, menyimak video tentang taharah itu. Setelah itu kalian akan satu orang perwakilan untuk mengomentari video yang sudah kalian lihat mengenai taharah itu tadi. Paham? Paham anakku? Setelah itu kalian akan bentuk kelompok untuk mendiskusikan materi yang nantinya akan kami siapkan untuk kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dan hasil diskusi nanti satu persatu untuk mewakili ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Untuk selanjutnya kalian akan mendengarkan atau melihat presentasi melalui slide ini. Pertama, kalian ini harus mengetahui terlebih dahulu tentang definisi taharah, apa itu pengertian taharah secara bahasa dan secara istilah. Pengertian taharah di sini anak-anakku, taharah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu at-tahar, yaitu yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah di sini, taharah itu adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi itu adalah definisi pengertian taharah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian dalil-dalil tentang taharah. Di sini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai dan menyucikan diri. Kemudian dalil yang kedua yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yuqbalu as-salata biwayri tahur. Yang artinya Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya kalian harus mengetahui tentang macam-macam taharah. Menurut Imam Ibnu Rushd, taharah itu dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua bersuci dari najis. Lanjut, pengertian najis. Najis itu adalah secara bahasa apa saja yang disebut yang dianggap kotor menurut syariat. Sedangkan menurut syariat di sini, kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah seperti darah dan kencing. Kemudian cara membersihkan najis di sini ada dua, yaitu dengan cara istinja dan istijmar. Yang kedua adalah menggosok dan menyiram. Lanjut, pengertian hadas. Hadas secara bahasa etimologi adalah seorang yang tengah berhadas. Kemudian secara terminologi, secara istilah, yaitu sesuatu yang mengotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat, seperti orang yang junub, haid, nifas, dan lain-lain. Kemudian cara bersuci dari hadas. Cara bersuci dari hadas kecil, wudu dengan cara berwudu dan juga dengan cara tayamum. Kemudian cara bersuci dari hadas besar, yaitu dengan cara mandi. Kemudian alat-alat untuk bersuci di sini dibagi menjadi tiga, yaitu air, dua batu, tiga debu. Nanti air ini banyak macam-macamnya air itu. Lanjut, ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci, yaitu 7 air ini disepakati oleh imam mazhab yang 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Apa saja
yaitu air hujan, air laut, air salju, air mata air sungai, air sumur, air embun. Kemudian pembagian air yang digunakan untuk bersuci di sini ada 4 ya. Air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, dan air musammas. Kemudian apa itu pengertian air mutlak, air mustakmal? Ini adalah definisinya. Air mutlak adalah air yang tidak bercampur dengan apapun dan boleh digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Kemudian air yang kedua yang disebut dengan air mustakmal, di mana air mustakmal ini adalah air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Kemudian air yang ketiga yang disebut dengan air mutanajis. Apa air mutanajis? Air mutanajis itu adalah air yang terkena najis yang kurang dari 2 kulah walaupun tidak berubah sifatnya. Kemudian yang keempat yaitu adalah air musammas, di mana air musammas ini adalah air yang menjadi panas karena diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Dalam wadah berbahan logam seperti besi atau tembaga. Kemudian macam-macam najis. Macam-macam najis di sini ada 3, yaitu adalah najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladah ya. Apa najis mukhafafah? Di sini adalah najis yang tergolong ringan ya. Seperti apa? Seperti air kencing bayi yang masih belum berumur 2 tahun. Dan itu pun masih belum makan apa-apa kecuali makan air susu ibu. Kemudian yang kedua, najis yang tergolong najis mutawasitoh, yaitu najis yang tergolong seperti tergolong sedang ya, sedang. Seperti nanah, darah, muntah, bangkai dan lain-lain. Kecuali bangkainya apa? Belalang dan ikan. Kemudian najis yang keempat yang disebut dengan najis mughalladah. Najis mughalladah ini adalah najis yang tergolong berat. Seperti apa? Yaitu najisnya anjing dan babi. Barang yang dijilat oleh babi dan anjing, dagingnya, tulangnya, ya, hatinya itu masuk dalam kategori najis mughalladah. Kemudian najis mutawasitoh itu dibagi menjadi 2. Ya, najis mutawasitoh tadi najis yang apa? Yang sedang ya, yaitu dibagi menjadi 2, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak kelihatan wujudnya. Jadi benda najisnya itu tidak kelihatan. Seperti contohnya sarung yang dikena kencing, ya, kemudian kering, jadi wujudnya kencing ini hilang. Tapi barang itu dihukumi najis walaupun bendanya tidak kelihatan. Kemudian najis ainiyah. Nah, kebalikannya. Najis ainiyah itu adalah najis yang kelihatan bendanya, ya, bendanya kelihatan. Kalau yang hukmiyah tidak kelihatan najisnya, ya, tapi kalau yang ainiyah kelihatan apa? Kelihatan wujudnya. Demikianlah pemaparan tentang definisi thaharah mulai dari awal, yaitu pengertian thaharah secara bahasa maupun secara istilah, dan pengertian dalil-dalil thaharah sudah kalian ketahui tadi. Kemudian macam-macam air, macam-macam najis, ya. Mungkin dari penjelasan ini mungkin ada yang mau mengomentari hasil dari pengamatan video atau slide yang Bapak bisa jelaskan tadi. Silakan, sini, maju ke sini Bapak. Di sini. Ani. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bisa memahami tentang thaharah secara definisi. Definisi apa? Secara bahasa dan Secara bahasa dan dengan secara istilah. kemudian apa lagi?
Dalil dalil ya. tentang taharah. Kemudian apalagi? Macam-macam taharah serta alat-alat Bersuci. bersuci. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya, selanjutnya ini saya akan bentuk kelompok ya. Kalian akan mendiskusikan, setiap kelompok ini mendiskusikan materi. Nanti saya akan berikan tugas. Setelah itu sampai presentasi ya. Teman-teman, di sini kita diberikan tugas, yaitu silakan kalian tuangkan menurut Anda apa itu pengertian hadas baik secara bahasa maupun secara istilah. Sedangkan taharah tersendiri itu menurut bahasa artinya bersuci, sedangkan secara istilah taharah artinya suci dari hadas, najis, yakni suci setelah berwudu, tayamum maupun mandi wajib. Sedangkan hukum taharah ataupun dalil taharah ini sudah terjadi dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Di sini teman-teman hukum taharah tadi kan sudah kita bahas tentang taharah. Taharah sendiri. Sekarang kita bahas tentang pembenaran. Dalil taharah tertulis dalam surah Al-Baqarah. Gimana anak? Sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai diskusinya, nanti satu persatu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada peserta yang lain, kepada kelompok yang lain. Silakan, mungkin kelompok satu dulu, kelompoknya Elok, silakan maju ke sini untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang definisi taharah. Pertanyaan pertama, silakan kalian terangkan menurut Anda apa itu pengertian hadas baik secara bahasa maupun secara istilah. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yuqbalu salatan bi ghairi taharah." Yang artinya Allah tidak akan menerima salat yang tidak dengan bersuci. Dan yang ketiga, sebutkan macam-macam hadas dan tuangkan dalam kolom di bawah ini. Macam-macam taharah. Taharah itu terbagi menjadi dua, yaitu taharah dari hadas dan taharah dari najis. Taharah dari hadas artinya yakni membersihkan diri dari hadas kecil ataupun satu pakaian serta tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Jelaskan macam-macam air dan tuangkan jawaban kepada kolom di bawah ini. Macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air salju, air mata air sungai, air embun, dan air sumur. Baik, hanya itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Baiklah anak-anakku, demikian proses pembelajaran kali ini dengan materi tentang taharah. Kalian sudah mendiskusikan hasil tugas dari Bapak yang saya berikan kepada kalian mengenai tentang definisi, kemudian dalil-dalil macam-macam air dan juga macam-macam taharah tadi ya. Inilah proses pembelajaran kali ini.
mari kita akhiri. Ya, terima kasih anak-anakku. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.